BYD Dolphin. Nah, yang kemarin baru diluncurin, sekarang kita bakal nyobain keliling-keliling Jakarta nih, ke Bogor juga. Gue pengen tahu seperti apa entry level dari BYD ini. Ada dua tipe, yang standar dan juga premium. Premium bisa kelihatan nih, dia dual tone kayak gini. Untuk spesifikasi juga berbeda, nanti bakal kita cobain juga dan bakal gue jelasin. Pokoknya nonton terus videonya, jangan lupa like dan subscribe. Kita bakal cobain BYD Dolphin. Nah, sesuai namanya Dolphin, jadi kita bisa lihat nuansa-nuansa dari ikan lumba-lumba. Mulai dari katanya siluet dari lampu utamanya ya. Dia katanya terinspirasi dari Dolphin. Ini bagian depan juga keren, tapi kita udah bahas ini pas launching kemarin lah ya. Tadi yang premium, ini dual tone, gue kurang suka sih, harusnya ini tetap warna body aja. Jadi yang dual tone-nya itu atapnya aja. Nah, uniknya lagi, dia punya NFC, kartu kayak gini. Ini bisa buat buka dan kunci pintu. Udah gitu bisa buat nyalain motor listriknya. Jadi ini sini ada tulisan nih. Nah, tinggal di tap aja begini. Sih kan? Terus kita bisa masuk. Nah, ini kabinnya. Kita bakal lihat secara lebih detail. Apakah benar bisa nyalain? Coba ya. Ini tinggal di tap di sini katanya. Buat NMC-nya. Dia bisa nyalain motor listriknya. Ini ada start juga dan langsung nongol nih layar. Oke, cukup atraktif juga. Nah, uniknya lagi layarnya itu bisa di rotate. Yoi. Ini ada di semua mobil BYD ya, jadi keren banget. Nah, terus ini juga udah tilt dan teleskopik. Jadi kita buat nyari posisi berkendara yang enak tuh gampang. Oke, ini bagian kabinnya. BYD Dolphin. Oke, sekarang gue udah ada di kabinnya BYD Dolphin. Nah, kita bakal cobain. Ini kebetulan di jalan tol, jadi kita bisa ngerasain gimana dari performa motor listriknya ya. Dia pakai baterai sekitar 60,48 kWh. Udah gitu, ini bisa jalan sampai 490 untuk yang premium. Kalau misalnya yang standar itu 410, tapi dua-duanya sih menurut gua udah cukup lumayan jauh ya. Udah gitu, tenaganya juga ini cukup lumayan, 201 horsepower dan torsinya 310 Nm. Untuk mobil hatchback sekecil ini dia punya spesifikasi yang menurut gua di atas kertas sih harusnya oke banget gitu ya. Dan ada mode berkendara juga nih, sekarang gue pakai sport. Ini aja sebenarnya memang udah enak ya, walaupun dia kalau dari berhenti ke maju gitu cenderung lebih lembut, mungkin ditahan biar buat kenyamanan, tapi tenaga itu tetap ngisi. Kita coba. Nah, ini kayak sekarang ini masih di mode sport gitu ya. Ini aja udah enak banget gitu, apalagi dia punya dimensi yang compact, jadi mobil ini menurut gue tuh fun to drive banget. Terus udah gitu juga bantingan suspensinya ini lumayan empuk, jadi nggak gerabak gerubuk gitu, nggak gerabak geruduk kalau kita lewat jalan-jalan bergelombang atau jalan rusak. Ini pas banget sih buat di perkotaan, buat dipakai harian menurut gue ya. Sebentar lagi kita bakal cobain mode berkendara yang sport kali ya ini. Gue coba pindahin, ada di konsol tengah. Oke, ada eco juga ternyata, terus sport. Nah, sekarang udah sport, nanti kita tunggu agak kosong. Gimana rasanya mode sport dari si BYD Dolphin ini. Nah, sekarang kita cobain gimana rasanya mode sport ya. Sekarang gue jalan di kira-kira kecepatan 60, langsung gue kick down. Asli. Spontannya dapat. Mungkin kalau kecepatannya lebih rendah lagi tuh, tadi sempat beberapa kali spin ya si bannya. Saking ininya torsinya 310 Nm itu langsung keluar instan ya kan, karena dia transmisinya direct kalau mobil listrik. Tuh, ngejambak cuy. Padahal ini sebenarnya ya mobil perkotaan lah, kelasnya hatchback kayak Wuling Bingo mungkin ya kalau misalnya sesama listrik di Indonesia yang udah ada gitu. Tapi dengan performa yang kayak gini, waduh, ini bakal memanjakan para pecinta kecepatan sih. Walaupun memang nggak ada suara mesinnya.
Untuk posisi duduknya sendiri ergonomis, gampang banget karena dia juga udah pakai pengaturan elektrik ya. Udah gitu steering juga bisa tilt dan teleskopik, visibilitas ke depan, ke samping, bahkan ke belakang tuh beneran leluasa banget itu. Jadi memang mobil untuk pemula sekalipun mungkin ya ini jadi lebih gampang dikendaliin gitu, atau bahasanya tuh kayak fun to drive banget lah. Ya kira-kira kayak gitulah ya impresi singkat gue nyobain si BYD Dolphin ini. Jadi kesimpulannya memang ini mobil fun to drive banget, dia punya dimensi yang kompak, tenaganya juga melimpah ya karena listriknya 201 horsepower dan torsi 310 Nm tuh beneran enak banget dipakai di jalanan dan beneran fun to drive. Apalagi didukung sama suspensinya yang juga empuk dan juga stabil. Jadi ini recommended banget, makanya nggak sabar untuk tahu harganya berapa. Gue sih pengennya ini ada di kisaran 300 jutaan lah ya. Kalau misalnya ini bisa ada di range harga segitu, wah gue jamin ini udah bakal kayak kacang goreng. Oke, sekian dari gue. Kalau kalian punya komen-komen atau pertanyaan-pertanyaan, sampaikan aja di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Gue pamit. Peace!